Di tengah hiruk-pikuk Tanah Abang yang tak pernah tidur, aku hanyalah seorang penjaga lapak sandal murah, tak terkenal, tak punya kuasa, tapi suatu hari, satu kertas berkop resmi mengguncang hidupku, diusir tanpa alasan, dilupakan oleh sistem, dan dihadapkan pada pilihan, tunduk, atau berdiri tegap untuk semua yang tak pernah punya suara. Namaku Raka, dan ini, kisah saat aku menantang bos besar Tanah Abang, tepat di jantung pasar, di hadapan semua orang yang mendadak diam. Namaku Raka, aku lahir di tengah pasar, bukan sekadar kiasan, aku benar-benar dibesarkan di lorong-lorong sempit dan lapak-lapak kain yang berjejer sepanjang Tanah Abang. Sejak kecil, aroma keringat bercampur parfum murah sudah akrab di hidungku. Suara tawa ibu-ibu menawar harga, teriakan pedagang, hingga kereta dorong yang menabrak-nabrak kaki, semuanya adalah lagu pengantar tidur masa kecilku. Ayahku, Pak Hermawan, dulunya terkenal. Dulu dia memang ditakuti. Katanya pernah punya pengaruh besar di kawasan ini, tapi itu dulu. Sekarang, beliau hanya seorang penjual pakaian batik di lantai bawah Blok F. Tak ada lagi aura keras atau suara lantang. Yang tersisa hanyalah pria tua yang lebih banyak tersenyum, duduk di atas bangku plastik usang, sambil menyapa pelanggan satu-satu. "Rak, tolong ambilkan nota dari laci ya," katanya pagi itu, sambil melipat satu setel gamis warna salam. Aku mengangguk, mengambil nota dan duduk di sebelahnya. Saat itu pasar masih sepi, baru jam 8, dan aroma nasi uduk dari warung pojok masih mendominasi udara. "Enak ya hidup sekarang, ya?" tanyaku sambil menggambar sesuatu di atas nota kosong. "Enak itu bukan karena kita punya banyak, Nat, tapi karena kita bisa tidur tenang tanpa takut didatangi siapa-siapa," jawabnya sambil tersenyum sama. Aku tak sepenuhnya mengerti maksudnya waktu itu. Tapi aku tahu ayah menikmati ketenangan hidup yang sekarang. Tidak ada lagi urusan gelap, tidak ada lagi urusan jaga wilayah, tidak ada lagi wajah-wajah curiga yang mendekat dengan maksud terselubung. Aku pun sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Setiap pagi, membantu ayah menata dagangan, menyapa langganan lama, lalu mampir ke warung teh Bu Marni untuk menyeduh segelas teh tarik yang jadi favoritku. Aku juga sering membantu tetangga lapak, kadang bantu dorong kereta, kadang jaga sementara kalau mereka salat. Dan di antara semua itu, ada satu sosok yang selalu membuat hariku cerah. Dimas, dia sahabatku sejak kami masih kecil. Ibunya jualan sandal di sebelah lorong masuk. Dimas selalu bawa ide aneh, mulai dari lomba siapa yang bisa nyebutin 30 nama toko dalam satu tarikan napas, sampai lomba siapa yang bisa dapat teh gratis dari Bu Marni tanpa beli apa-apa. Hari ini kita taruhan, siapa bisa dapat nasi uduk gratis dari warung pojok. Hadiahnya, yang kalah harus nyanyi di tengah lorong. Tantangnya pagi itu, enggak malu tuh disorakin sepasar. Tanyaku, justru itu serunya, katanya sambil tertawa keras. Tanah Abang mungkin terlihat keras dari luar, tapi bagiku, ini tempat yang hangat. Aku tumbuh di antara orang-orang yang saling mengenal, yang berbagi, saling bantu, dan hidup dalam irama yang meski kacau, tetap punya nadanya sendiri. Aku kira semuanya akan terus seperti ini, tapi hari itu adalah hari terakhir aku bisa merasa begitu tenang. Entah kenapa, sejak aku bangun pagi, ada rasa aneh di dada, seperti ada sesuatu yang akan berubah, tapi belum jelas arahnya kemana. Langit Tanah Abang mendung, tapi bukan karena awan. Ada hawa berat yang menggantung di antara deretan los dan lapak. Dimas tidak muncul seperti biasa. Biasanya, dia akan berteriak dari ujung tangga sambil menggoyang-goyangkan kantong plastik isi gorengan. Tapi pagi itu, tidak ada suara, hanya gumaman pelan para pedagang yang tampak lebih sibuk dari biasanya. Aku berjalan melewati lorong sempit, menuju warung teh Bu Marni. Warung kecil itu biasanya ramai oleh tukang ojek, kuli angkut, dan pedagang yang mampir untuk segelas teh panas atau obrolan ringan. Tapi kali ini, suasananya sunyi, orang-orang berbicara dengan nada berbisik. "Bu, teh tarik seperti biasa ya?" kataku sambil tersenyum. Bu Marni hanya mengangguk pelan, matanya melirik ke arah belakang. Ada dua orang asing berdiri di sudut. Mereka mengenakan jaket gelap, wajah tanpa ekspresi, dan mata yang menyapu ke segala arah. Bukan pembeli, bukan pedagang, aku belum pernah lihat mereka sebelumnya. "Siapa mereka, Bu?" tanyaku setengah berbisik. Bu Marni tidak langsung menjawab. Dia menyerahkan gelas tehku perlahan. "Orang-orang baru, katanya kerja buat seseorang." Aku mengernyit. "Seseorang?" Dia tak menjawab,
tapi wajahnya cukup jadi jawaban. Setelah itu, aku kembali ke lapak ayah. Tapi sesampainya di sana, aku mendapati ayah sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak kukenal. Pria itu tinggi, berambut licin, dan memegang kertas kecil seperti daftar. Ayah mengangguk-angguk, ekspresinya canggung. Begitu pria itu pergi, aku langsung bertanya, "Ayah, itu siapa?" Ayah terdiam sebentar, lalu menarik napas panjang. Katanya, "Dari pengurus baru, mulai bulan depan, iuran keamanan naik 2 kali lipat." Aku terpaku. "Loh, bukannya itu udah diurus koperasi pedagang?" "Iya," jawab ayah pelan. "Tapi mereka bilang, sekarang beda urusan." Hari itu aku berjalan ke banyak tempat, dan makin banyak yang kutemui. Makin jelas bahwa sesuatu memang berubah. Pedagang sayur di ujung lorong bilang ada yang datang minta uang jasa kebersihan, padahal baru minggu lalu mereka bayar. Penjual baju anak-anak mengeluh dagangannya dilempar karena menolak bayar uang tempat, dan semua orang diam. Tidak ada yang bicara terlalu keras, tidak ada yang berani sebut nama. Seperti bayangan yang mulai menjalar pelan, tapi pasti. Rasa takut ketika akhirnya aku bertemu Dimas di sore hari. Dia hanya berkata, "Mereka datang, Rak. Orang-orang yang dulu digeser, sekarang balik lagi." Tapi kali ini, bukan untuk berdamai. Aku duduk di tangga pasar, menatap langit yang mulai gelap. Hati ini bergemuruh, tapi tak bisa berkata-kata. Tanah Abang tempatku tumbuh mulai terasa asing, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Itu mungkin hanya mimpi yang sedang menunggu dibangunkan. Aku berjalan pulang malam itu, dengan langkah yang pelan. Biasanya, aku menyukai perjalanan, dari pasar ke rumah melewati toko-toko yang meredup satu persatu, suara plastik dibungkus, roda troli yang mengeluh karena kelelahan. Tapi malam itu, suara-suara itu terdengar berbeda, seolah semua sedang menahan napas. Sesampainya di rumah, ayah duduk di teras, menatap jalan yang sepi, wajahnya datar, tapi matanya menyimpan banyak hal yang tidak terucap. Aku duduk di sebelahnya. Lama kami diam. "Ayah kenal mereka?" Tanyaku pelan. Butuh waktu lama sebelum ayah menjawab. "Beberapa di antara mereka dulunya teman ayah." Aku menoleh. "Teman?" Ayah mengangguk perlahan. "Tapi bukan teman yang bisa kau ajak duduk minum teh sambil bercanda. Mereka dulu bagian dari lingkaran keras yang ayah tinggalkan." Aku tidak tahu harus berkata apa. Ternyata masa lalu ayah tak sepenuhnya pergi. Ia hanya tidur, dan sekarang sedang bangun perlahan. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Aku datang lebih pagi dari biasa, tapi sesampainya di lapak, aku mendapati ayah duduk termenung, seluruh gantungan baju di lapaknya jatuh ke lantai. Papan nama kecil kami patah, dagangan masih utuh, tidak ada yang dicuri. Tapi jelas ini bukan angin. Siapa yang? Ayah menggeleng. "Jangan cari tahu, Nak, ini cuma peringatan." "Peringatan? Untuk apa? Untuk siapa?" Aku berjalan ke warung Bu Marni. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia hanya mengangguk kecil. Saya dengar, ada orang yang tidak senang, karena Pak Hermawan dianggap sudah tidak taat aturan. Aku menggenggam gelas tehku kuat-kuat. "Aturan siapa?" Dia tak menjawab, tapi di belakangnya, aku lihat 2 orang berdiri lagi di sudut warung. Yang satu menatapku lama, seolah sedang menghafal wajahku. Aku mulai sadar, ada peta kekuasaan baru yang sedang digambar di atas pasar ini. Tapi tidak ada tinta, yang mereka pakai adalah ketakutan, dan orang-orang mulai belajar membaca peta itu. Dengan cara diam, Dimas pun berubah. Saat aku coba membahas soal ini, dia justru menarikku ke belakang lapak, dan berbisik, "Kamu harus tahu batas, Rak, ini bukan lagi urusan kita. Kalau kamu cari-cari masalah, nanti kamu bukan cuma kehilangan." Lapak aku menatapnya. "Terdiam maksudmu?" "Aku harus diam saja?" tanyaku. Dia menghela napas. "Maksudku, kalau kamu terus bicara, kamu akan sendirian." Dan benar saja, hari-hari berikutnya, tak ada yang mau menjawab saat kutanya soal pungutan. Pedagang yang biasanya hangat, kini hanya menyapa dengan senyum tipis lalu cepat-cepat pergi. Ayah pun semakin sering diam, seolah semua orang sepakat untuk menyimpan sesuatu yang tidak boleh disebut. Tanah Abang masih ramai, masih penuh tawa dan hiruk-pikuk. Tapi aku tahu, semua itu hanya topeng. Di balik senyum para pedagang, ada ketakutan dan rasa aman yang dulu kurasakan. Ternyata palsu. Palsu seperti senyum petugas yang pura-pura tidak melihat. Palsu seperti suara pengeras pasar yang tetap
memutar lagu riang di tengah wajah wajar yang semakin diam. Tapi yang paling menyesakan, palsu seperti keyakinanku sendiri, bahwa semuanya masih bisa seperti dulu. Pagi itu datang dengan angin yang ganjil. Matahari bersinar, tapi hawa dingin menggigit di tengkuk. Aku datang ke pasar lebih awal dari biasa kupikir. Aku bisa menata lapak lebih dulu, membuat ayah senang. Tapi langkahku terhenti di ujung lorong. Lapak ayah kosong, tidak hanya kosong, tapi nyaris rata. Rak-rak besi dibaringkan, gantungan baju hilang, papan kayu terlepas dari dinding. Di tengah kekosongan itu, ayah berdiri, tegak, tapi lemah. Wajahnya tak menunjukkan marah, hanya pasrah. Ayah, siapa yang tidak perlu ditanya, potong ayah pelan. Tapi sudah cukup, Raka, ucapnya tegas. Kali ini, dengan suara yang tidak biasa. Pulanglah. Aku diam, jantungku berdetak keras. Tapi bukan karena takut, bukan karena bingung. Tapi, karena amarah yang pelan-pelan mulai naik, dan tidak punya tempat untuk keluar. Saat aku memutar badan, aku melihat 3 orang berdiri, tak jauh dari lorong. Mereka tidak menyentuh apapun, tidak mengatakan apapun, tapi mereka ada di sana, dan itu sudah cukup sebagai pesan. Aku berjalan menuju lapak Dimas. Dia melihatku, dan langsung menunduk. Aku menunggunya bicara, tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat. Ada yang bilang ayahmu terlalu banyak menolak. Aku terdiam. Menolak apa? Tanyaku datar. Dimas menarik napas, menolak kerjasama, menolak ikut sistem. Aku mendekat. Mereka pikir pasar ini milik siapa, Dim? Kita semua di sini dari kecil. Kita tumbuh di sini. Kita tahu lorong mana yang bocor saat hujan, dan kita tahu suara mana yang jujur. Dimas menatapku lama. Masalahnya, Rak, suara jujur sering kalah sama suara yang bawa kuasa. Hari itu, aku melihat bagaimana satu lapak kecil yang dulu penuh tawan bisa lenyap begitu saja, tidak lewat gemuruh, tidak lewat kerusuhan, tapi lewat kekosongan yang disengaja. Orang-orang hanya menoleh sekilas, lalu kembali jualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Di Tanah Abang, kau bisa kehilangan segalanya. Tanpa satupun teriakan. Sore harinya, aku mendengar satu nama berulang kali dibisikkan, Bang Aron konon. Dia dulunya orang lapangan yang sempat hilang karena persaingan antar kelompok. Tapi sekarang, dia kembali, dan dengan cara yang lebih halus, tidak menggebrak, tapi menyusup, menyebar pengaruh lewat pungutan legal, lewat penjaga keamanan yang resmi, lewat sistem yang rapi, tapi menindas. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi baju-baju dagangan yang kuselamatkan dari lapang. Aku menatap satu persatu, seolah berharap dari lipatan kain itu ada jawaban, dan entah kenapa, dari dalam dadaku, suara kecil itu mulai tumbuh. Kalau semua orang diam, maka aku akan bicara. Kalau semua mundur, maka aku akan maju. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan ayah berdiri sendiri. Besok paginya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku bersihkan sisa-sisa kayu lapak yang masih bisa dipakai. Kutata ulang rak-rak kecil yang masih utuh, dan kugelar kain-kain batik sisa jualan ayah di atas terpal biru seadanya. Di tengah lorong itu, di tempat yang sudah seperti rumah kedua, aku berusaha menghidupkan kembali apa yang sempat diruntuhkan. Gaya hanya menatap dari jauh, wajahnya seperti menyimpan 1000 kalimat yang tertahan, tapi ketika aku menatapnya, dia hanya berkata, "Terima kasih, Nak, tapi jangan terlalu keras melawan angin." Aku tersenyum, meski dalam hati terasa seperti ada yang remuk. Menjelang siang, beberapa pelanggan lama mampir. Mereka tidak pilih, tapi menyapa, "Masih jualan, Pak Hermawan?" Tanya mereka dengan nada yang seolah tak percaya. Kami hanya menjawab dengan senyum kecil, "Itu cukup." Tapi senyum itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 2 siang, datang 2 orang berjaket hitam. Mereka tidak berkata apapun, hanya berdiri, matanya menyapu seluruh lapak kami. Salah satunya menyelipkan secari kertas di rak. Lalu mereka pergi. Kertas itu hanya bertuliskan satu kalimat pendek, "Lapak ini tidak terdaftar." Aku menahan napas. Ayah mengambil kertas itu, meremasnya, lalu memasukkannya ke saku tanpa sepatah kata. Sore harinya, kami diberitahu bahwa mulai minggu depan, kami harus mendaftar ulang ke pengelola baru jika ingin tetap berjualan. Tapi tempat yang ditawarkan jauh dari posisi lama kami, ujung pasar, dekat tempat pembuangan sampah. Tidak layak. Ayah hanya tertunduk, tapi aku tak bisa diam. Malam itu,
Aku mulai menulis, aku tuliskan semuanya, pungutan yang tak masuk akal, penggusuran. Tanpa surat, rasa takut yang menyebar pelan-pelan seperti kabut. Kuketik semua itu di ponsel bututku. Lalu kukirim ke akun media sosial komunitas pedagang kecil yang diam-diam masih aktif. Aku tak menyebut nama siapa-siapa, tapi aku menyebut apa yang terjadi. Postinganku disukai ratusan orang, banyak komentar. Masuk diam-diam ke pesan pribadi. Terima kasih sudah bicara. Kami juga merasakannya. Tapi hati-hati, nak, keesokan harinya. Ayah tidak datang ke pasar. Tubuhnya demam. Mungkin karena terlalu lama duduk di lantai dingin sambil memandangi lapak yang diruntuhkan. Ibu tak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, aku tahu beliau menyimpan kekhawatiran yang tak bisa diredamkan dengan sekadar teh manis hangat. Dan hari itu juga, Dimas datang ke rumah. Dia duduk di beranda, memainkan topi lusuhnya. Lama kami diam. Sampai akhirnya, dia berkata, kamu mulai dilirik, Rak. Mereka tahu kamu yang nulis itu. Aku menoleh, bagus kalau mereka tahu. Biar mereka tahu kita tidak tinggal diam. Tidak semua orang seberani kamu. Katanya lirih, kalau kamu kenapa-kenapa, orang-orang mungkin tidak akan sempat bantu. Aku mengangguk, aku tahu. Tapi ini bukan cuma soal lapak ini, soal harga diri. Dimas menatapku, matanya berkaca. Lalu, pelan-pelan, dia mengangguk. Dan saat itulah aku sadar, perubahan tidak datang dengan teriakan. Tapi dengan satu keberanian yang menular, dan keberanian itu, hari ini, akan kubawa ke tengah pasar. Jam masih menunjukkan pukul 9 pagi, ketika aku mulai melangkah ke arah titik tengah Tanah Abang, sebuah ruang kecil tempat para pengelola baru biasa berdiri mengawasi. Biasanya, tak seorang pun berani lewat terlalu dekat. Tapi hari ini, aku berjalan lurus, tegak, membawa papan nama lapak ayah yang kemarin hancur. Kutulis ulang sendiri, dengan spidol permanen. Aku tahu risikonya. Aku tahu setiap langkah bisa menjadi bahan bisik-bisik, tapi aku tidak peduli. Sesampainya di tengah pasar, kuletakkan papan itu di depan meja pungutan. Lalu aku berdiri, tegak, menghadap ke arah semua orang. Beberapa pedagang mulai memperlambat gerakan. Beberapa yang sedang melayani pembeli mendongak. Dimas, yang baru datang dari arah selatan pasar, membeku di tempatnya lalu. Dia datang, Bang Arul, bukan seperti yang kubayangkan. Dia tidak tinggi besar, tidak berteriak, wajahnya tenang, dingin. Seperti seseorang yang terlalu sering menang, tanpa harus bermain. Ia berjalan santai, mengenakan kemeja lengan panjang, dikancingkan rapi sampai leher. Di belakangnya, dua orang pengikut berjalan seperti bayangannya. Ia berhenti tepat di depanku. Beberapa detik kami saling tatap. Lalu ia bicara, pelan tapi cukup jelas, untuk didengar semua orang. Kau mau apa, anak muda? Aku menarik napas panjang. Kami digusur tanpa alasan. Pungutan dinaikkan sepihak. Pasar ini bukan milikmu, Bang. Bukan milik siapapun. Ini milik semua yang mencari nafkah dengan jujur. Suasana hening, sangat hening. Biasanya, pasar Tanah Abang tak pernah diam. Selalu ada suara tawar-menawar, teriakan promosi, obrolan supir gerobak. Tapi saat itu, semua membeku, seperti seluruh Tanah Abang menahan napas. Bang Arul menatapku lama, tidak marah, tidak tertawa. Kau pikir bicara seperti itu akan mengubah sesuatu? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak, tapi diam tidak akan mengubah apapun. Lalu aku memutar badan, menghadap ke semua orang. Berapa lama lagi kita harus tunduk? Berapa banyak lapak yang harus hilang sebelum kita sadar bahwa kita bisa bicara? Kita bisa bertanya. Kita bisa menolak yang tidak adil. Seseorang di lorong kanan menjatuhkan keranjang plastik. Suaranya menggelegar di tengah keheningan, tapi tidak ada tepuk tangan, tidak ada dukungan. Hanya tatapan. Ada yang takut, ada yang kagum, ada yang bingung. Aku tahu. Aku sendiri. Bang Arul mendekat, lalu berbisik cukup dekat untuk kudengar. Kau berani, tapi berani tanpa dukungan, hanya akan membuatmu lelah. Lalu dia pergi. Tak seorang pun menghalangi langkahnya. Tak seorang pun menoleh padaku, hanya Dimas yang perlahan menghampiri. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ketika ia berdiri di sampingku, aku tahu satu hal, biarpun tidak semua langsung percaya. Satu suara yang jujur bisa membuka pintu-pintu yang lama tertutup, tapi kadang suara itu menggema lama. Tanpa ada yang benar-benar menyahut, esok harinya, aku datang ke pasar lebih pagi dari siapapun. Kupikir akan ada sesuatu yang berbeda, mungkin ada satu dua orang yang menyapa,
Mungkin ada yang tersenyum setuju, tapi tak ada yang berubah. Orang-orang kembali ke rutinitas seolah tidak ada yang terjadi. Wajah-wajah yang semalam menatapku dari kejauhan, kini menunduk kembali, beberapa bahkan berbalik arah saat melihatku datang. Suaraku memang terdengar kemarin, tapi hari ini seolah kembali menghilang ke dalam dinding-dinding beton pasar yang bisu. Di warung Bu Marni, aku duduk sendiri. Biasanya beliau menyapa lebih dulu, tapi pagi itu hanya meletakkan gelas teh tarik di mejaku tanpa banyak kata. Aku memaksakan senyum. Masih ramai yang bisik-bisik soal kamu, Rak, katanya pelan setelah beberapa saat, tapi mereka belum siap angkat suara. Banyak yang punya anak, cicilan, ketakutan. Aku mengangguk. Aku tidak butuh mereka bicara sekarang, Bu. Aku cuma perlu mereka tahu masih ada yang peduli. Setelah itu, aku mulai menulis lagi. Tapi kali ini, bukan sekadar keluhan. Aku mulai menyusun nama-nama pedagang kecil. Kutanya satu-satu tentang keluhan mereka tanpa paksaan. Beberapa menolak, tapi beberapa bersedia bicara. Asal tanpa nama. Kupanggil apa yang kulakukan ini. Catatan diam Tanah Abang. Lembar demi lembar kutulis. Aku kumpulkan kisah Butini, penjual jilbab yang lapaknya 3 kali digeser tanpa surat resmi. Pak Kos, tukang gerobak yang harus bayar uang akses tiap minggu. Mbak Yeni, penjual aksesoris yang pernah diperingatkan karena dianggap terlalu murah menjual dagangan. Kisah-kisah itu kubah jadi tulisan pendek tanpa menyebut siapapun secara langsung, hanya potret keadaan. Lalu ku posting di grup komunitas dan media sosial. Tak ada komentar, tak ada yang menanggapi secara terbuka. Tapi jumlah pembaca terus naik, dan setiap malam, pesan-pesan masuk ke ponselku. Saya baca tulisanmu, kamu kuat, Nak, kalau kamu butuh data, saya punya, tapi tolong jaga dirimu. Satu malam, seseorang tak dikenal meletakkan map coklat di bawah lapak kami. Di dalamnya ada fotokopi kwitansi, surat pengaduan yang tak pernah dijawab, dan bukti transfer uang yang bukan untuk koperasi. Aku tak tahu siapa pengirimnya, tapi aku tahu, aku tidak sepenuhnya sendirian. Masalahnya, itu semua masih diam. Sunyi. Seolah pasar ini hanya bisa berbicara lewat isyarat, lewat tulisan yang dibaca diam-diam, lewat bisikan di lorong belakang, atau lewat mata yang tak berani menatap lama. Dimas pun mulai menjauh, bukan karena marah, tapi karena takut. Dia bilang ibunya diminta pindah lapak jika anaknya terlalu dekat dengan pemberontak. Aku tidak marah. Aku mengerti, dalam perang yang tanpa bunyi, orang lebih sering memilih selamat daripada berani, tapi aku tidak bisa mundur. Karena saat semua kembali diam, suarakulah yang harus terus menyala. Walau sunyi, walau sendiri, aku tahu suarakulah yang harus terus menyala. Tapi yang tidak kukira, ternyata suara sekecil itu bisa membuatku dihapus, bukan diusir, bukan juga dilarang terang-terangan, tapi seperti angin. Pelan-pelan aku tidak lagi terlihat, tidak lagi dianggap. Pagi itu, ketika aku datang lebih awal untuk menjaga lapak, aku mendapati tumpukan barang kami sudah tidak di tempat. Tidak ada satupun pakaian. Yang tersisa, terpal biru yang biasa kugilar, lenyap. Bahkan papan nama lapak yang kutulis ulang dengan tangan sendiri hilang, seperti tak pernah ada. Aku segera bertanya ke petugas kebersihan yang biasa keliling. Ia hanya menggeleng, mungkin sudah dibawa ke gudang. Katanya tanpa menatap aku. Menuju gudang barang temuan di belakang blok, tapi petugas di sana berkata tidak pernah menerima kiriman dari lorong kami. Mungkin salah tempat, atau sudah diangkut buat daur ulang. Jawabnya santai. Aku terdiam. Bukan karena barang hilang, tapi karena tidak ada jejak bahwa kami pernah ada. Seolah seluruh keberadaan kami, aku, ayah, ibu, bahkan suara yang kuangkat sedang dihapus dari buku besar pasar ini. Dikoret tanpa tinta. Dihilangkan tanpa harus bicara. Ketika aku kembali ke lorong, lapak kami telah digantikan oleh pedagang baru, menjual barang yang mirip, bahkan menyusun rak dengan gaya yang sama. Aku sempat bertanya, dan mereka hanya berkata, kami ditunjuk dari atas, katanya tempat ini kosong, tak berpenghuni, kosan. Aku menatap lantai tempat aku pernah duduk menata dagangan ayam. Tempat kami menempel stiker harga pas, boleh nawar sopan. Sekarang, bahkan bayanganku sendiri seolah tak diterima berdiri di sana. Aku pulang sore itu dengan tangan kosong di rumah. Ayah sedang duduk dengan selimut di pundaknya. Matanya sair, seperti sudah terlalu lama menahan kecewa. Lapak kita diisi orang lain, kataku pelan. Ayah tidak kaget, hanya mengangguk, seolah sudah tahu lebih dulu.
Kita bisa pindah ke lorong belakang, ya, atau buka dari rumah dulu, sambil online. Kataku mencoba optimis, tapi ayah hanya berkata, pasar itu bukan cuma tempat, nak, itu harga diri kita. Malam itu, aku kembali menulis, tapi kali ini, jemariku gemetar, bukan karena takut, tapi karena hampa. Semua bukti, semua data, semua catatan yang kukumpulkan, terasa sia-sia. Laporan yang kukirim ke koperasi tak direspons, surat terbuka yang kutulis dibaca banyak orang, tapi tak ada tindakan nyata. Aku mulai bertanya dalam hati, apa gunanya bersuara, jika dunia memilih diam? Apa gunanya perlawanan tanpa arah? Apa gunanya keberanian, jika akhirnya yang kau miliki, hanya kehilangan? Ponselku bergetar, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, berhentilah sebelum semua yang kau sayangi ikut lenyap. Aku menatap layar. Lama di luar, hujan turun pelan, airnya membasahi jalanan Tanah Abang yang licin. Malam ini lebih sunyi dari biasanya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa sendirian. Di tengah semua yang ingin kubela, pagi itu aku tidak ke pasar, tidak juga membuka laptop, hanya duduk di depan jendela rumah, memandangi gang sempit yang biasanya ramai dengan tukang pikul dan suara klakson motor. Tapi hari itu, semuanya terasa jauh. Ibu menyodorkan teh hangat, tapi bahkan aroma melatinya tidak menghiburku. Kau bisa berhenti, nak, tak ada yang menyalahkanmu, katanya lembut. Aku menunduk, kalimat itu seperti pelampung dan sekaligus batu, meringankan sekaligus menenggelamkan. Dalam diam, aku membuka kembali pesan dari nomor tak dikenal itu. Kata-katanya masih terpatri jelas, berhentilah sebelum semua yang kau sayangi ikut lenyap. Tapi aku sadar, justru karena aku sayang, aku tidak bisa berhenti. Kalau aku berhenti sekarang, semua kehilangan ini akan sia-sia, dan diamku hanya akan memperpanjang penderitaan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Sore harinya, aku berjalan ke Tanah Abang, bukan untuk menantang, bukan untuk berorasi, tapi untuk mendengarkan. Aku duduk di sudut lorong yang dulu menjadi tempat favorit ayah. Di sana, aku melihat Pakus menarik gerobaknya pelan, berkeringat meski cuaca dingin. Aku melihat Bu Marni menurunkan panci besar dari kompor dengan tangan gemetar, dan aku tahu, aku tidak sendiri. Mereka juga terluka. Hanya saja luka mereka tidak bersuara seperti lukaku. Dimas menghampiriku saat matahari mulai turun, wajahnya ragu, tapi ada nyala di matanya. Gue tahu lo masih mau terusin ini, tapi kali ini, jangan sendiri, katanya pelan. Aku mengangkat kepala. Gue udah gak punya apa-apa lagi, Dim. Justru karena itu, jawabnya, lo gak bisa kehilangan lagi. Jadi lo bisa jalan sejauh-jauhnya. Kami berdua tertawa kecil, satu-satunya tawa yang kudengar selama seminggu terakhir. Malam itu, kami menyusun rencana, bukan untuk melawan dengan teriakan, tapi dengan cahaya. Kami akan gelar lapak bersatu. Lapak-lapak kecil yang ditolak, dikucilkan, atau kehilangan tempat, karena sistem yang tidak adil. Kami akan buka di ruang terbuka, bukan di bawah atap penguasa. Kami akan undang pembeli lewat media sosial, bukan lewat izin resmi. Kami akan buktikan bahwa mereka yang dianggap kecil bisa bertahan, bahkan tumbuh, bukan untuk menghancurkan siapapun, tapi untuk mengingatkan, Tanah Abang bukan milik segelintir orang, tapi milik semua yang menggantungkan hidup di atas aspal ini. Dan jika aku harus berdiri paling depan lagi, aku siap kali ini, bukan karena aku marah, tapi karena aku cinta, dan cinta membuatku tetap berdiri, meski semuanya pernah runtuh. Hari Minggu pagi, aku dan Dimas membuka tikar sederhana di area parkir kosong tak jauh dari pintu barat pasar. Hanya berdua, dengan satu meja lipat, satu banner kecil bertuliskan, lapak bersatu dagangan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Kami tidak tahu apakah ada yang akan datang. Bahkan kami sempat hampir tertawa sendiri melihat betapa kecilnya kami terlihat dibanding kios-kios Megan di dalam gedung utama. Tapi kami diam, kami tetap buka. 1 jam pertama sepi, lalu tiba-tiba seorang ibu menghampiri. Ia membuka tas besar berisi kerudung buatan sendiri. Boleh nebeng jualan di tikar kalian? Tanyanya malu-malu. Aku menatap Dimas. Dia tersenyum dan bergeser memberi ruang. Bukan nebeng, Bu, kataku. Ini tempat ibu juga. Tak lama, datang 2 anak muda membawa gantungan tas handmade. Menyusul kemudian Pak Rino, penjual sepatu yang dulunya dikeluarkan karena dianggap tidak sesuai branding. Lalu ada Mbak Yeni,
yang membawa gantungan. Pernak-pernik mungil yang dulunya selalu ditegur karena terlalu murah. Tikar kami melebar. Dari 1 tikar jadi 2, lalu jadi 4, dan untuk pertama kalinya, aku melihat pasar tumbuh bukan karena izin, tapi karena kepercayaan. Kepercayaan satu sama lain. Dan kepercayaan pada harapan, pembeli mulai berdatangan. Ada yang penasaran, ada yang datang karena melihat postinganku semalam. Kami tidak pakai pengeras suara, tidak juga menyebar brosur, tapi kabar tentang lapak bersatu menyebar cepat seperti percikan api di jerami kering. Esok harinya, kami kembali buka. Hari ketiga, jumlah pedagang bertambah 2 kali lipat. Bahkan pedagang buah yang sempat diminta minggir oleh oknum di blok tengah kini datang membawa gerobaknya. Semua bergerak dalam diam, tapi dalam diam itu, ada degup, ada gemah, dan di antara mereka, aku melihat ayah. Ia berdiri di pinggir, mengenakan topi usangnya, tangan mengusap dagunya yang mulai beruban. Saat matanya bertemu denganku, ia tak berkata apa-apa hanya mengangguk perlahan. Aku tahu itu restoran itu. Aku menuliskan 1 kalimat di papan kecil di dekat pintu masuk lapak bersatu. Kami bukan anti pasar, kami adalah pasar yang kalian lupakan. Kalimat itu kutulis dengan spidol hitam paling tebal yang kupunya. Tapi bahkan tinta paling gelap pun tak mampu menandingi sorotan mata orang-orang berseragam yang datang keesokan harinya. 3 pria berseragam haki datang membawa map coklat. Salah satunya langsung menghampiriku yang sedang membantu Pak Rino menata sepatu. Mas Raka? Tanyanya kaku. Aku mengangguk. Wajahku tenang, tapi dadaku bergemuruh seperti pintu pasar yang dibuka paksa. Tanpa banyak basa-basi, ia meletakkan map itu di meja kami. Surat peringatan penghentian kegiatan dagang tak berizin tanpa koordinasi dengan otoritas pasar Tanah Abang. Aku membacanya perlahan. Di belakangku, para pedagang yang baru saja mulai tersenyum kembali menatap kanan. Ini area publik, kami gak ganggu siapa-siapa, kataku benar. Tapi tetap saja ini dianggap ilegal, jawab pria itu sambil menatap lurus ke mataku. Siapa yang melapor? Ia tak menjawab, hanya memberi senyum tipis lalu pergi, diikuti 2 temannya. Surat itu tertinggal di meja seperti cap dosa. Walau kami tak pernah merasa bersalah siangnya, sebagian pedagang mulai membereskan barangnya. Takut wajar, aku tidak bisa memaksa mereka bertahan. Aku hanya berdiri dan membantu mereka melipat tikar. Malamnya, aku duduk lama di kamar. Di sebelahku, surat peringatan itu terbuka seperti luka yang belum mengering. Dimas masuk dengan membawa 2 gelas teh. Gue udah siap kalau harus dibubarkan, katanya pelan. Tapi, setidaknya kita udah coba. Aku memandangnya belum selesai. Dim, lo masih mau lanjut? Aku mengangguk. Justru, karena ini peringatan pertama. Artinya kita cukup besar buat diperhatikan. Ia terdiam sebentar, lalu tersenyum. Kecut, gue suka caramu mikir, meski kadang bikin deg-degan. Keesokan harinya, aku memutuskan menulis balasan, tapi bukan surat resmi. Aku menulisnya di akun media sosial Lapak Bersatu. Kami tidak menolak peraturan, kami hanya tidak bisa patuh pada sistem yang menutup pintu bagi orang kecil. Kalau berdagang di tanah sendiri disebut ilegal, maka tolong tunjukkan pintu legal yang bisa kami ketuk. Postingan itu viral, banyak yang membagikan, banyak juga yang menyaksikan. Tapi yang mengejutkanku, beberapa mantan pedagang lama yang dulu sudah pindah ke online, mulai menghubungiku. Kami ingin ikut juga, kata salah satu dari mereka. Lapak ini membuat kami ingat, kenapa dulu kami cinta berdagang. Hari itu, kami kembali buka, meski dengan bayangan surat peringatan di atas meja, meski dengan keraguan di setiap mata, tapi juga dengan keyakinan yang perlahan-lahan berubah menjadi keberanian, dan keberanian itu, rupanya, menarik cahaya yang lebih terang dari yang pernah kubayangkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak Lapak Bersatu berdiri, kami tidak hanya didatangi pembeli, kami didatangi kamera, sebuah media nasional yang biasanya memberitakan artis dan politikus kini berdiri di tengah tikar kami, dengan mikrofon besar dan sorot kamera, yang membuat sebagian pedagang gugup. Aku sendiri hanya berdiri, menahan degup di dada. Mas Raka, bagaimana rasanya memimpin gerakan rakyat kecil seperti ini? Tanya seorang reporter muda dengan senyum profesional. Aku tak langsung menjawab. Kata memimpin terasa terlalu besar untuk kuakui, tapi aku sadar dalam mata mereka, kami sudah jadi lebih dari sekadar pedagang pinggir lapak. Kami telah jadi simbol. Aku tidak memimpin siapa-siapa, jawabku akhirnya. Kami hanya berdiri bersama,
Karena kami semua pernah diabaikan. Kalimat itu menjadi pembuka di tayangan berita malam, dan sejak itu, Lapak Bersatu meledak di media sosial. Dukungan datang dari mana-mana. Komunitas UMKM repost video kami. Mahasiswa mengajak diskusi daring. Bahkan seorang aktor terkenal menyumbang tenda lipat dan lampu sorot sederhana. Tapi tak semua cahaya datang untuk menerangi. 2 hari setelah tayangan itu viral, aku dipanggil ke kantor pengelola pasar. Kali ini, bukan sekadar surat ruangan itu dingin. Di hadapanku duduk 3 orang, 2 dari pihak otoritas. 1 pria berkacamata hitam dengan setelan mahal yang ku kenal dari satu brosur lama. Tajudin, pemilik konsorsium retail terbesar di blok utama Tanah Abang, Mas Raka, katanya tanpa basa-basi. Kami tidak ingin konflik. Tapi proyek Lapak Bersatu ini mengganggu alur ekonomi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Aku menahan napas. Maksudnya, mengganggu keuntungan kalian? Ia tersenyum miring. Kami menyebutnya stabilitas pasar. Lalu ia menyodorkan amplop putih di atas meja, isinya bukan uang, tapi formulir kemitraan, tawaran resmi untuk mengubah Lapak Bersatu jadi bagian dari jaringan usaha mereka. Mas bisa jadi koordinator, sistemnya akan kami bantu rapikan. Tapi semua dalam kendali perusahaan, ucapnya tenang. Aku menatap formulir itu, rapi, resmi, bersinar di bawah lampu kantor yang steril. Tapi di mataku terasa seperti selimut emas yang siap menutupi seluruh suara kecil di balik tikar kami. Aku tidak langsung menolak. Aku bawa formulir itu pulang, duduk di kamar, menatapnya lama. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku memulai ini semua? Dan jawabannya selalu kembali ke wajah-wajah yang pernah kutemui, Bu Marni, Pak Reno. Anak-anak yang membantu jualan ibunya. Lapak-lapak yang penuh harapan. Bukan sekadar angka dalam grafik pertumbuhan. Esok paginya, aku kembali ke lokasi, kupasang banner baru di gerbang tikar. Lapak Bersatu tidak dijual, karena harapan tak bisa dimiliki satu nama. Orang-orang membacanya, lalu menepuk pundakku satu persatu. Aku tahu, kami belum menang, tapi kami belum kalah juga. Kami masih ada, dan kadang, dalam dunia yang terlalu sering mengecilkan suara kecil, itu saja sudah cukup untuk jadi revolusi. Tapi revolusi itu sunyi, tidak ada kembang api, tidak ada tepuk tangan besar. Yang ada hanya pagi-pagi yang masih sama, bau kertas plastik, suara gerobak, dan langkah kaki orang-orang yang menolak menyerang. Setelah banner itu kupasang, tak ada lagi surat peringatan, tak ada lagi kamera, bahkan para petugas yang biasanya berkeliaran kini seperti menarik diri. Semua diam, terlalu diam. Beberapa pedagang mulai bertanya-tanya, apa mereka sudah menyerang? Tapi aku tahu, diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi takdir, bisa jadi jidan, bisa jadi pujian, dan saat semua orang diam, aku sadar, kitalah yang harus terus bicara. Hari itu aku mulai mencatat cerita-cerita mereka, bukan untuk berita, untuk viral, tapi untuk mengingat bahwa lapak ini bukan soal jualan, tapi soal manusia. Aku menulis tentang Bu Marni yang tetap tersenyum meski jualannya tak laku, tentang Dimas yang diam-diam mengajari anak-anak mengaji di sela waktu berdagang, tentang Pak Rino yang pernah berjualan dengan kardus karena tak sanggup beli tikar. Lalu aku tempelkan catatan-catatan itu di papan informasi Lapak Bersatu. Satu persatu, orang-orang membacanya, lama, diam, tapi dari diam itu, kulihat mata yang berubah, dari ragu jadi percaya, dari takut jadi bangga. Lapak Bersatu tak lagi sekadar tempat jualan. Ia jadi cermin, di mana orang-orang kecil bisa melihat bahwa keberadaan mereka tak lagi tak terlihat. Sore harinya, seorang anak kecil datang padaku sambil membawa gambar yang ia buat sendiri. Di kertas itu, ia menggambar tikar, beberapa tanda, dan orang-orang tersenyum. Di atasnya ia tulis, tempat ayah bisa pulang dengan senyum. Aku nyaris tak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya memeluk anak itu, dan dalam diam, aku berjanji dalam hati, kalau ini memang harus berakhir, biarlah berakhir dengan kami masih bicara, karena suara kami sudah terlalu lama dibungkam, dan sekarang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara itu akhirnya didengar. Pagi itu, pasar Tanah Abang tidak seperti biasanya, bukan karena ada demo, bukan juga karena selebgram datang, tapi karena suasana yang tenang, tanpa rasa takut, tanpa bisik-bisik, tanpa lirikan mencurigakan. Dari balik kaca kantor pengelola, Lapak Bersatu tetap buka, seperti biasa. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Gerbang pasar, sebuah papan baru dipasang oleh pengelola pasar.
tak megah. Hanya selembar kayu putih dengan tulisan tangan, area lapak rakyat berdiri, karena kalian tidak pernah menyerang. Tak ada tanda tangan, tak ada nama institusi. Tapi semua tahu siapa yang menuliskannya, dan semua tahu siapa yang membuat itu. Mungkin, sejak hari itu, Lapak Bersatu resmi diakui sebagai bagian dari pasar, tidak di bawah konsorsium, tidak diatur oleh investor, tapi tetap mandiri, dikelola bersama oleh para pedagang itu sendiri dengan sistem gotong royong, bukan iuran paksaan, para preman yang dulu jadi momok. Menghilang tanpa jejak, entah ditarik, entah digeser, atau mungkin tersadarkan. Aku tak tahu, aku juga tak peduli, karena bagiku, kemenangan sesungguhnya bukan saat musuh tumbang, tapi saat yang tertindas berdiri tegak, tanpa harus membalas. Hari itu juga, aku berjalan keliling pasar, menyapa mereka satu persatu, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai teman seperjuangan. Bu Marni memelukku erat. Dimas tertawa lepas sambil menjual celana anak. Pak Rino mengangkat jempol dari kejauhan. Di mata mereka, tak ada lagi takut, tak ada lagi cemas, hanya rasa percaya bahwa pasar ini kini bernapas kembali. Di bangku kecil dekat tiang listrik, aku duduk sebentar, membuka buku catatan yang hampir penuh dengan cerita orang-orang. Di halaman terakhir, aku menulis, kami pernah tak dianggap, tapi kami tak pernah menghilang. Kami pernah diam, tapi sekarang kami bicara, dan ketika yang kecil bersatu, yang besar tak bisa semena-mena. Ini bukan tentang melawan, ini tentang mengingatkan bahwa hidup di pasar bukan sekadar cari untung tapi soal tempat pulang, dan selama kami di sini, tempat ini akan terus hidup. Lalu kulipat buku itu, kupandangi pasar sekali lagi, kini penuh warna, penuh suara, dan aku tersenyum. Karena tahu, aku pernah menantang bos besar, tapi yang benar-benar menang adalah suara kecil yang akhirnya tak dibisukan.